Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Boleh kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Dalam ibadat Jumat MPK, seberapa kami yang hadir Tuhan, kami tahu 2-3 orang berkumpul di dalam nama Engkau hadir. Amin. Kami kehadiran-Mu cukup ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau sendiri Tuhan hati pikiran kami dengan Roh Kudus. Tuhan tangkap dengan baik apa yang Roh Kudus mau untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap benih firman-Mu ini Tuhan ke dalam lubuk hati kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan kami. Amin. Amin. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom. 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 Shalom, Bu. Hari ini saya akan mengambil tema bersiaplah sekarang. Ya, firman Tuhan dengan tema bersiaplah sekarang. Firman Tuhan terambil dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita baca berganti-gantian. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9, saya di ayat ganjil, saudara di ayat 6. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Nun, si Musa itu. Demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita baca bersama-sama di ayat 9, 2, 3. Ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Elohimmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudaraku, firman Tuhan dengan tema bersiaplah sekarang. Kalau dikatakan bersiaplah sekarang, artinya kita harus mengerahkan seluruh kekuatan kita, kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita, kita harus mengerahkan semuanya untuk kita bisa melangkah ke depan. Ya. Yang
Kita mau adalah bagaimana kita melangkah, ya, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita ada di seberang sana, ya. Bersiaplah sekarang. Ya. Di sini Yosua 1 ya berbicara, ya, di Yosua 1 ini peralihan ya dari perbudakan di Mesir, bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun yang berada di padang gurun, ya. Bagaimana mereka uh, di sepanjang perjalanan itu, ya, mereka juga boleh melihat bagaimana banyak tanda mujizat yang mereka alami. Sebagaimana beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan, ya, di cuaca yang ekstrim mereka bisa menerima atau mengalami uh, perlindungan yang dari Tuhan. Di siang hari mereka boleh menerima tiang awan, ya, dalam keadaan teduh sejuk, dan di malam hari tiang api, ya, bagaimana bisa menghangatkan tubuh mereka, ya, bagaimana mereka juga bisa melewati laut Tebrau yang terbelah dua, ya, di tanah yang kering mereka bisa berjalan sampai ke ujung, ya. Demikian pula banyak tanda mujizat lainnya, ya. Nah, di Yosua ini itu peralihan, ya, bagaimana dari padang gurun menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan, ya. Dari padang gurun, ya, bagaimana mereka dipelihara Tuhan selama 40 tahun, ya. Nah, bersiaplah sekarang karena mereka akan melewati tanah Kanaan. Ya. Saudaraku, di sini tongkat estafet telah diberikan kepada Yosua, ya, karena hamba Allah yang bernama Musa telah mati pada saat itu. Ya, tongkat estafet, ya, diberikan kepada Yosua, ya, untuk melanjutkan perjalanan berikut menuju tanah Kanaan. Ya. Kita melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel itu luar biasa, ya. Bagaimana jutaan umat, ya, yang dipimpinnya, ya, dengan ketegar tengkukan mereka, dengan kedegilan hati mereka, dengan kekerasan hati mereka, ya. Bagaimana Musa memimpin bangsa Israel pada saat itu, ya. Begitu peralihan kepada Yosua, Yosua mengalami satu keadaan, ya, mungkin ada ketakutan, ya, bagaimana memimpin bangsa sebesar ini, ya, bagaimana memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Bukan sesuatu yang mudah bagi seorang yang bernama Joshua, ya, bukan sesuatu yang mudah, ya, bagaimana melakukan tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa yang besar ini, ya. Ada ketakutan di dalam dirinya, ya. Bersiaplah sekarang, artinya ada sesuatu yang harus dipersiapkan untuk bisa sampai ke tanah Kanaan. Demikian pula dengan kita, ya. Kita pun juga harus mempunyai persiapan, ya. Harus punya kesiapan, bukan hanya persiapan, tapi kesiapan untuk melakukan perjalanan berikut, ya. Karena kita tidak bisa stuck di tempat, kita tidak bisa diam di tempat. Kita harus terus melangkah, kita harus terus berjalan supaya sampai di tanah yang Tuhan sudah siap, tanah perjanjiannya Tuhan, ya. Saudaraku, ada poin-poin penting bagaimana Yosua, ya, dipercaya untuk melanjutkan tongkat estafet untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, ya. Kita lihat poin-poinnya dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9. Di ayat 6, saya minta salah seorang baca di ayat 6. Yosua 1 ayat 6. Ya, silakan. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu,
Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di sini ada 3 kali ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu di ayat 6, di ayat 7, dan di ayat 9. Artinya kalau itu sampai berkali-kali diberikan kepada Yosua, artinya ini bukan sesuatu yang mudah ya. Seperti yang tadi saya uh, diucapkan di awal bahwa Yosua mengalami ketakutan. Ya, ada ketakutan yang sangat ya untuk memimpin bangsa yang sebesar ini. Ya, kita melihat bagaimana Yosua memimpin di generasi kedua, karena di generasi pertama itu banyak yang mati karena ketegar-teguran mereka. Ya, ini sekarang masuk ke generasi kedua, generasi yang berikut. Nah, untuk masuk menuju tanah Kanaan dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, hari-hari ini kita pun juga membutuhkan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, dalam menjalani perjalanan iman kita. Ya, kita butuh kekuatan rohani, kita butuh keteguhan hati, kita butuh kekuatan dan keteguhan hati untuk bisa melangkah sampai ke tanah yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah perjanjian. Kuatkan dan teguhkanlah. Ya, mungkin kita sempat mengalami satu keadaan ya hari-hari ini yang tanpa kita sadari ada sempat terlintas bagaimana apakah kita masih bisa melewati hari-hari kehidupan kita ya, belum tekanan dari kanan kiri sekeliling kita, belum tekanan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, belum lagi kita mengalami masalah demi masalah di kehidupan kita, ya. Itu bisa saja terjadi, ya. Kadang ada satu keadaan di mana kita merasa hampir menyerah pada saat itu, ya. Rasa-rasanya, ini saya bilang rasa-rasanya, sepertinya kok seperti menjauh, ya, seperti tanda tanya dalam diri kita, mana gitu. Ya, mungkin kita diperhadapkan seperti itu. Hati kita, jiwa kita, ya sebagaimana minggu lalu saya sampaikan, hati dan jiwa itu juga mempunyai peranan yang sangat penting untuk kita bisa melewati hari-hari kehidupan kita. Kita harus punya hati dan jiwa yang terus diperbaharui setiap hari. Ya, karena kecenderungan manusia adalah hatinya kecut tawar hati ketika diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mengenakan. Ya, jiwanya bisa menjadi gundah gulana, jiwanya bisa menjadi uh, tidak berdaya, jiwanya menjadi berduka hanya karena sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Tapi hari ini diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya kita perlu punya stamina atau energi yang kuat untuk kita bisa melewati hari-hari kehidupan kita, untuk kita bisa melewati perjalanan iman, untuk bisa sampai ke tanah perjanjiannya Tuhan. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita harus bisa menguatkan diri kita. Ya. Bukan manusia yang menguatkan kita, tapi Tuhan sendiri yang menguatkan kita. Bagian kita adalah kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk memberi diri kita, untuk dikuatkan, untuk diteguhkan, untuk kita bisa tetap kuat dan tetap teguh melewati semuanya. Ya. Bisa saja diizinkan ya sekeliling itu untuk melihat sejauh mana apakah hati kita, jiwa kita, roh kita tetap kuat, tetap teguh, ataukah mulai tawar hati, mulai kecut hati, mulai bertanya-tanya dan lain sebagainya. Kita butuh stamina yang terus diperbaharui, energi yang terus diperbaharui.
Ya, otot-otot yang terus diperbaharui supaya kita punya kekuatan, supaya kita punya keteguhan hati ketika kita melangkah. Itu perlu banget. Ibarat kita mau melakukan perjalanan jauh, tentu harus memperhatikan ya bagaimana stamina kita untuk melakukan perjalanan. Kita nggak bisa dalam keadaan sakit, kita nggak bisa dalam keadaan lemah, ya. Kita nggak bisa dalam keadaan kurang tidur, ya. Apalagi kalau perjalanan jauh melalui tol misalnya, ya. Apalagi harus dalam keadaan terjaga, ya. Kita harus punya stamina yang cukup untuk bisa sampai ke tanah perjanjian. Untuk kita bisa sampai ke tanah Kanaan, ya. Kekuatan ini, ya, keteguhan ini bisa diperoleh ketika kita punya, ya, sekali lagi mesbah doa itu penting, ya. Bangun tiap hari mesbah doa. Bangun tiap hari, ya. Hati, jiwa, roh yang terus diperbaharui, ya, supaya kita punya otot-otot yang kuat, supaya kita punya stamina yang kuat, supaya kita punya energi yang kuat untuk kita melangkah, ya. Itu yang pertama, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau Tuhan menyertai Musa, Tuhan yang sama juga akan menyertai Yosua, ya. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita, ya. Apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak. Tuhan tidak membeda-bedakan. Tapi seringkali eh, manusianya yang seringkali merasa sepertinya Tuhan tidak menyertai saya. Padahal sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Ya. Tuhan yang sama pasti juga menyertai kita untuk bisa melangkah, ya, untuk bisa kita menyeberang. Ya. Saya teringat, ya, saya eh, di awal Januari, di pertengahan Januari, saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi, waktu itu saya ada di satu rumah, dan di satu rumah itu ada orang-orang yang tidak saya kenal. Ya. Ada orang-orang yang tidak saya kenal. Terus ada satu dua orang yang bilang, ini orang baik, ini orang baik. Bilang itu ke saya. Lalu saya keluar dari rumah itu, saya mau melakukan perjalanan. Ternyata saya diperhadapkan dengan ada satu dua monyet yang berusaha ingin menghalangi langkah saya. Tapi tiba-tiba pawang monyet ini menarik si monyet tadi, ya, dan akhirnya saya bisa berjalan dan menuju jembatan. Ya, saya naik jembatan dan hendak menuju ke penyeberangan. Ya, jembatan penyeberangan saya akan melangkah. Saya coba sharekan arti mimpi ini ke mentor saya. Dikatakan satu dua orang yang ada dalam rumah tadi itu berpura-pura baik. Berpura-pura baik. Mungkin kita pun diperhadapkan dengan orang-orang yang berpura-pura, ya, yang pura-pura uh, baik sama kita, padahal ada maksud-maksud terselubung. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kita harus hati-hati dengan orang-orang yang berusaha ingin bermaksud atau berniat jahat terhadap kita. Kelihatannya baik, padahal dia mau menusuk dari belakang. Ya. Lalu dalam perjalanan itu saya diperhadapkan dengan satu dua monyet. Satu dua monyet ini berbicara tentang pencemooh. Ya. Monyet ini punya karakter adalah punya spirit pencemooh. Pasti kita juga akan diperhadapkan dengan orang-orang yang mencemooh. Ngapain lu itu Tuhan? Ngapain lu rajin-rajin berdoa? Ngapain lu jum? Ya, mungkin seperti tadi ya di awal pembicaraan kita, apakah kita masih teruskan atau tidak? Kadang secara manusia sempat ada terbersit rasa tanda petik ya, sedih ya, secara manusia aja gitu ya. Seperti itu ya. Ngapain lu rajin-rajin ikut Jum? Ngapain lu rajin-rajin doa? Ngapain rajin-rajin baca firman dan lain sebagainya? Ya. Ya. Ada orang-orang yang
di sekeliling kita yang mencemooh dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita geluti, ya, dengan apa yang kita uh, jalani, ya. Dan puji nama Tuhan, ya, seperti dalam mimpi tadi, akhirnya saya bisa melewati itu, ya, dan saya bisa naik ke jembatan menuju jembatan penyeberangan. Kalau saya tarik ke diri saya, ya, ketika saya dalam keadaan kurang baik, mimpi itu seperti meneguh ke hati saya lagi. Mimpi itu seperti mengingatkan saya kembali. Ayo, bangun dari tidur, ya. Sekalipun engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang berpura-pura baik, sekalipun engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang berusaha ingin mengganggu langkahmu, mencemoohmu, karena kesungguhanmu mengikut Tuhan, karena ketekunanmu mengikut Tuhan, ya, itu bisa saja terjadi. Tapi saya bersyukur ketika saya bisa naik dan saya mau menyeberang. Itu seperti menyadarkan saya kembali. Ayo, bangun, semangat lagi, kuat lagi, teguh lagi. Kamu masih punya Tuhan. Kamu masih punya Tuhan. Anggap itu pita kaset yang sedang soak, ya. Anggap itu apa ya, sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menguatkan otot-otot kita supaya kita makin melekat lagi sama Tuhan. Memang secara manusia sedih, tapi ketika kita kembali lagi berdoa, kembali lagi bawa dalam doa kita, kembali lagi bawa dalam mesbah doa, kekuatan baru, keteguhan hati Tuhan berikan kepada kita. Saya harus kuat, saya harus teguh, apapun yang terjadi. Ya, apalagi kita sudah di akhir dari akhir zaman. Ya, serangan itu semakin bertubi-tubi, ibarat kalau yang namanya di puncak itu angin itu makin bertiup kencang. Ya kan, kalau kita ada di ketinggian, seperti misalnya nih saya jemur pakaian nih, saya kan ada di lantai atas nih. Pakaian itu cepat kering kalau di atas. Beda kalau di bawah. Ya, karena anginnya kenceng kalau di atas, ya. Kita berasa gitu loh. Nah, pakaian pun cepat kering. Nah, kalau kita ada di ketinggian, itu tekanan atau serangan atau apa hembusan itu berasa kencang. Makanya satu-satunya jalan adalah kita harus menguatkan roh kita, menguatkan hati kita, menguatkan jiwa kita di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia hanya sebatas. Bahkan teman kita juga hanya sebatas. Komunitas kita hanya sebatas. Tapi Tuhan melalui rohnya itu tidak terbatas. Dialah yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Makanya kita butuh kekuatan dan keteguhan hati untuk terus melangkah dengan Roh Kudus. Bersama Roh Kudus kita mampu melewati bahkan sampai ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Ya. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua kita lihat di ayat 7b, silahkan. Di ayat 7b. Iya, silakan. Ayat 7b. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, yang kedua adalah bertindaklah hati-hati. Kita harus bertindak hati-hati karena seperti tadi, ya seperti dalam mimpi tadi, ya ketika kita melangkah diperhadapkan dengan orang-orang yang berpura-pura baik. Ketika kita melangkah, ya ada spirit pencemooh. Ya. Kalau itu kita biarkan, ya kalau itu kita masuk ke dalam hati kita, yang ada kita tidak akan bisa sampai ke tanah Kanaan.
kita tidak akan bisa sampai ke tanah perjanjian. Ya, karena kita ngikutin orang-orang yang melemahkan iman kita, orang-orang yang membuat kita jadi tawar hati dan lain sebagainya. Ya, ngapain lo rajin? Iya ya, kalau dipikir ngapain juga ya. Nah, kalau kita ikutin misalnya, yang ada kita tambah down dan akhirnya tidak ada waktu lagi untuk kita bersekutu dengan Tuhan karena kita lebih membiarkan hati kita dirasuki oleh spirit-spirit pencemooh tadi, ya, spirit-spirit kepalsuan tadi. Ya. Makanya kita harus bertindak hati-hati. Kita harus punya telinga yang peka, kita harus punya mata yang jeli, ya, supaya kita dapat memahami sekeliling kita, apakah itu baik buat kita ataukah tidak. Ibaratnya ketika kita dengan stamina yang baik, stamina yang kuat, ya, stamina yang sehat, kita juga harus dalam keadaan awas untuk melangkah. Ibarat mobil nih, kita mau bawa, kita mau setir, kita harus dengan fisik yang jeli, fisik yang kuat. Ya, kita harus hati-hati dengan sekeliling kita. Ya, harus pergunakan spion, ya, harus pergunakan rem dengan baik, harus pergunakan kopling dengan baik dan lain sebagainya. Ya, karena bisa saja tiba-tiba ada yang berusaha ingin menghadang langkah kita. Makanya kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya, itulah yang menjadi rambu-rambu kita. Ya. Kalau Tuhan bilang kuatkan rohmu, ya kuatkan rohmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya kuatkan dan teguhkan hatimu. Nggak ada pilihan lain. Yosua harus bertindak hati-hati. Ya, karena kalau dia terlalu banyak mengikuti apa suara-suara sumbang dalam perjalanan itu, maka tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Demikian pula dengan kita. Kita harus bertindak hati-hati. Hari-hari ini berhati-hati dalam setiap langkah kita. Jangan sampai kita terjatuh. Jangan sampai kita terluka. Jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita terhilang. Jangan sampai kita juga tertinggal. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan. Ya, supaya kita tetap terjaga, ya, dalam keadaan awas. Ya, rambu-rambu ini perlu buat kita supaya kita bertindak hati-hati. Ketika kita bertindak hati-hati, maka langkah kita dalam pimpinan Tuhan, dan kita pasti akan sampai di tanah perjanjian. Yang ketiga, kita lihat di ayat 7c, silakan. Ayat 7c. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita ini harus fokus. Kita harus fokus. Artinya mata ini harus terus terarah ke depan. Harus dengan pandangan ke depan. Tidak boleh menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Karena kalau kita menoleh ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang, ya seperti istri Lot, apa yang terjadi? Ya jadi tiang garam. Padahal dia sudah keluar, ya, sudah dijemput malaikat. Itu mengerikan memang. Ya, kita kebas itu ya. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan, saya mau tetap fokus sekalipun tidak ada dukungan, sekalipun mungkin kita apa ya dipojokin, ya, dijatuhin, ya, berusaha ingin
hadang langkah kita. Tapi kalau kita fokus, ya, ibarat kita bawa mobil fokus, ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi atau menghadang langkah kita. Tidak ada yang bisa menjatuhkan atau mencelakakan kita. Karena kita fokus. Kalau kita fokus, Tuhan yang jadi pelindung bagi kita. Tuhan yang jadi penjaga bagi kita. Dia akan mengerahkan malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Kita terluput dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Fokus. Yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang harus selalu ada sama kita. Di ayat 8a. Silakan Mbak Jusita, ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Iya, Tetapi iya. Yang keempat adalah perkatakanlah firman. Ini penting karena firman, ya, dikatakan apa? Iman timbul dari ini harus kita perkatakan, ya, kita minta Roh Kudus tolong saya anak kuat, saya berhasil, saya sampai di tanah perjanjian, saya anak Tuhan, saya kuat karena Tuhan, saya teguh karena Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya sukacita karena Tuhan. Tidak ada yang bisa merampas sukacita dari hati saya. Tidak ada yang bisa merampas damai sejahtera Tuhan dari hati saya. Ya, tentang anak-anak, saya perkatakan. Ketiga anak-anak saya, kita perkatakan. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya, kita perkatakan. Keluarga kita, hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, apapun. Dalam tudung anugerah dan tudung perlindungan Tuhan. Kita perkatakan rumah tanggaku, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Keluarga besarku akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat pada hari-hari terakhir. Perkatakan itu. Itulah yang menjadi kekuatan untuk kita. Saya merinding. Ya, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Saya ngomong ini juga saya ngomong ke diri saya. Ya, karena memang hari-hari ini saya air mata begitu kecut, begitu ciut, ya, ketika ada yang memojokkan, ketika ada yang menyudutkan saya, seperti gagal rasanya, seperti gak layak gitu ya. Tapi hari ini ketika mesbah doa pagi, Roh Kudus, ya, lagi-lagi Roh Kudus mengingatkan saya, kamu tidak gagal, kamu punya Tuhan, kamu masih punya Tuhan. Itulah menjadi kekuatan terbesarmu, ya. Dan saya mengucap syukur ketika saya baca renungan pagi, ya, saya baca firman Tuhan, ya, di Yesaya pasal 6 sampai pasal 10, saya dapat simpulkan tentang penyertaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan itulah yang akan menolong kita untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Ya, untuk terus memperkatakan janji-janji Tuhan. Percaya, ya, waktu Tuhan genap untuk semuanya itu. Waktu Tuhan itu ada pasti sempurna dan ajaib adanya. Ya, Tuhan tidak biarkan kok, itu kasih Tuhan kok buat keluarga kita, buat jiwa-jiwa. Itu hatinya Tuhan. Kalau kita perkatakan itu artinya kita sedang bekerja sama, sedang bersinergi dengan hatinya Tuhan. Itu hatinya Tuhan sendiri kok, jiwa-jiwa. Saya sempat, ya, saya akhirnya benar-benar berdoa spesifik hari ini buat jiwa-jiwa, ya, buat adik-adik khususnya. Ya. Saya cuma minta Tuhan beri kesempatan. Kadang kalau secara manusia, orang kayak gini gimana ya bisa berubah? Kadang saya begitu, ya. Tapi saya ingat lagi, di GLP saya bagiin renungan tentang anak tangguh di perjanjian baru buat saya itu meneguhkan hati saya lagi loh. Ya, bagaimana bagaimana Petrus, ya, yang pertama Petrus. Petrus itu kurang terpelajar. Terus Paulus, dia itu suka menganiaya orang percaya. Terus Timotius masih sangat muda. Tapi orang-orang seperti ini bisa Tuhan pulihkan.
Tuhan bisa bekerja, bahkan Tuhan pakai mereka jadi alat kemuliaan Tuhan. Makanya kita percaya ya, ya untuk keluarga kita, untuk adik-adik kita, untuk saudara-saudara kita, untuk jiwa-jiwa di luar sana yang Tuhan taruhkan di hati kita. Ketika kita memperkatakan nama-nama mereka itu sudah tercatat loh di hatinya Tuhan. Nama-nama mereka sudah Tuhan pegang itu. Malaikat Tuhan tuh Tuhan kirimkan malaikatnya untuk mencatat nama-nama itu. Artinya waktu Tuhan kok. Tinggal kita minta sidik jari Tuhan. Tinggal kita minta Tuhan klikkan itu hati mereka. Ya. Tinggal Tuhan bekerja dengan caranya dan dengan waktunya. Ya, kita minta itu nggak selamanya seperti itu. Akhirnya saya kuat lagi, saya teguh lagi, saya bersuka cita lagi, saya berterima kasih, saya bersyukur karena Tuhan tahu kedalaman hati saya yang terdalam. Ya, Tuhan tahu semua. Ya. Jadi bagaimana untuk kita bersiap? Ya, bersiaplah sekarang. Ayo sekarang kita harus dalam keadaan siap siaga. Kita harus dalam keadaan bersiap. Kita harus dalam kesiapan yang penuh untuk melangkah bersama Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya fokus dan perkatakanlah firman Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan untuk kita bisa melangkah, untuk kita bisa menyeberang. Ya, kita harus buang itu Mesir. Kita harus buang Mesir dari hidup kita. Kita harus buang kehidupan lama. Yang Tuhan mau adalah sekarang dan ke depan. Pencapaian-pencapaian di masa lalu, keberhasilan-keberhasilan di masa lalu, kehebatan-kehebatan di masa lalu, atau mungkin kepahitan di masa lalu, kelemahan di masa lalu. Yuk, itu jadi tutup buku. Itu jadi lembaran lama. Kita harus mulai dari sekarang bersiap untuk masuk ke lembaran baru, untuk masuk ke buku baru bersama Tuhan. Ya, kita buang yang sudah-sudah. Jangan lagi berandai-andai. Sekarang dan ke depan itulah yang harus kita raih. Itulah yang harus kita rebut. Itulah yang harus kita capai. Itulah yang harus menjadi tujuan kita. Tanah Kanaan. Kalau Yosua ya dikasih kekuatan, dikasih keteguhan, kita pun juga dikasih kekuatan dan keteguhan. Kalau Yosua harus bertindak hati-hati, kita pun juga harus bertindak hati-hati. Kalau Yosua harus fokus, kita pun juga harus fokus. Kalau Yosua harus memperkatakan firman Tuhan, kita pun harus memperkatakan firman Tuhan. Karena inilah yang membuat kita sampai di tanah Kanaan. Inilah yang membuat kita sampai di tanah perjanjiannya Tuhan. Kita akan meraih itu semua bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada ilustrasi, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ini ada apa ya, kalau dibilang ada perkumpulan silat ya. Ceritanya gurunya ini sudah berumur ya, sudah cukup umur, sudah waktunya dia menyerahkan tongkat estafet kepada salah satu anak untuk melanjutkan perjuangannya ya di pergulatan silat ini. Ya, dia memilih salah satu anak buahnya. Ternyata anak buahnya ini kalau dilihat secara fisik dia kurus krempeng, maaf ya, dia kecil, kurus ya, kalau dibilang seperti apa ya, nggak jelas ya kalau kurus ya, kecil gitu ya. Tapi si guru ini melihat kamu tuh bisa, kamu tuh bisa. Syaratnya kamu harus naik ke atas gunung ya, terus dorong batu itu. Kamu turun lagi, kamu naik lagi, seperti itu kamu lakukan setiap hari. Nah, baik, nah, dia lakukan itu. Dia naik ke atas gunung, dia dorong, ya, dia turun lagi, hari kedua,
Dia dorong batu itu ya turun. Hari ketiga, hari keempat, berbulan-bulan, ya bahkan dalam bertahun-tahun, akhirnya apa yang terjadi? Dia turun, dia menemui gurunya. Guru, saya gagal. Itu batu nggak bergeser, katanya. Padahal kalimat itu nggak dibilang geser batu itu, nggak dibilang begitu. Dia cuma bilang dorong batu itu. Ternyata apa? Karena tiap hari dia lakukan itu setiap hari, otot-ototnya yang menjadi kuat, ya. Yang tadinya kurus krempeng jadi apa ya? Jadi berotot dia, ya. Jadi berbentuk, ya. Jadi baguslah pokoknya, ya. Dipikir dia gagal. Apa kata gurunya? Kamu tidak saya suruh untuk menggeser, tapi cuma dorong, ya. Tidak suruh menggeser satu satu apa ya 1 sen pun tidak saya suruh kamu untuk menggeser, cuma mendorong. Dia cuma cuma begini-begini aja gitu loh. Tapi otot-otot di tanganmu, otot-otot di kakimu menjadi kuat. Rupanya dia menjadi orang yang terkuat di antara teman-temannya karena kedisiplinannya, karena kesetiaannya. Ya, mungkin kita selama ini menganggap yang saya lakukan sepertinya tidak menghasilkan, tidak membuahkan hasil. Sepertinya doa-doa kita seperti jauh di awang-awang, sepertinya tidak 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 ada kejelasan kalau dibilang, ya. Masih tanda tanya besar, tapi sebenarnya Roh Kudus sedang bekerja dengan caranya. Roh Kudus tinggal menunggu klik, ya, tinggal menunggu waktunya, tinggal menunggu saatnya. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar dari kisah ini bahwa Tuhan sedang membentuk otot-otot doa, otot-otot ucapan syukur, otot-otot bagaimana kita bisa menjadi semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Otot-otot kita makin terbentuk, otot-otot rohani kita. Ya. Makanya tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia, tidak ada yang tidak Tuhan perhitungkan. Apa yang kita tekuni yang selama ini, apa yang kita geluti yang selama ini, apa yang kita doakan yang selama ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan jiwa-jiwa, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Waktu Tuhan, ya, akan menjawab semuanya itu, dan kita, ya, dan kita yang melakukannya semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengerti apa maksud Tuhan, semakin menyadari semua karena anugerah Tuhan. Ya, inilah yang harus kita sadari, bahwa tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Sepanjang kita melakukannya dengan penuh kedisiplinan dan kesetiaan dan ketaatan yang penuh, pada waktunya kita akan meraih janji-janji Tuhan itu sendiri. Amin, saudara. Mari, bersiaplah sekarang. Kita akan masuk ke jembatan penyeberangan itu. Kita akan masuk ke tanah perjanjiannya Tuhan. Ya, suami kita pasti dilawat Tuhan. Anak-anak kita pasti dilawat Tuhan. Keluarga kita, keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasihi, ya, jiwa-jiwa pasti dilawat Tuhan. Apapun yang ada di tengah-tengah kita pasti dilawat Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hibur hati kami, Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan hati kami untuk kami terus memandang Tuhan, percaya kepada supaya kami tidak lagi dipusingkan atau dengan apapun yang ada di sekeliling kami, dipusingkan dengan apapun yang ada di sekeliling kami. Kami tidak lagi melulu dengan masalah dan masalah. Kami nggak melulu dengan tekanan dan tekanan.
Kami nggak melulu dengan hal-hal yang membuat kami menjadi kecut dan tawar hati. Karena kami tahu Tuhan pasti akan menolong kami, akan menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai Yosua. Tuhan yang sama juga akan menyertai kami, hamba-hambamu, anak-anakmu ini ya Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi kami, Engkau meneguh ke hati kami, Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa menguatkan dan meneguh ke hati kami di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kami bertindak hati-hati dalam melangkah. Dan yang ketiga adalah supaya kami tetap fokus kepada kehendak dan rencana Tuhan, fokus kepada tujuan Tuhan. Dan yang terakhir adalah memperkatakan firman Tuhan. Kami mau menyeberang, kami mau ada di tanah Kanaan, di tanah perjanjian-Mu Tuhan. Kami mau meraih janji Tuhan. Roh Kudus, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Urapi kami selalu dengan urapan-Mu yang baru. Penuhi kami dengan belas kasihan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir malam hari ini. Seberapapun kami tetap mengucap syukur. Kami percaya kedisiplinan kami, kesetiaan kami di dalam Tuhan, Tuhan perhitungkan. Dan tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Kami mau semakin menguatkan hati kami di dalam Tuhan, menguatkan roh kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.